Baik, selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Dr. Arsya yang menjaga pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Emian, Dok. Umurnya berapa, Ibu? 30, Dok. Untuk tempat tinggalnya sekarang di mana? Di Citraland. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Mungkin sedikit tidak nyaman, apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Dok. Ya, silahkan untuk berbaring dan menekuk lututnya sedikit dan bajunya dibuka secukupnya saja. Ya. Saya akan melakukan cuci tangan membuka. Baik, selanjutnya saya berdiri di sebelah kanan pasien. Baik Ibu, apakah ada yang dirasakan nyeri di sebelah perut bagian mana Ibu? Sebelah kanan, Ibu. Oke, baik. Sebelah kanan ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi di bagian abdomen untuk melihat bentuk permukaannya datar atau tidak, kemudian simetris atau tidak, kemudian terdapat pembesaran atau distended atau tidak, kemudian terdapat benjolan pada massa atau tumor, kemudian untuk warna kulitnya terdapat striae atau tato atau kaput medusa atau gray Turner sign. Lalu untuk umbilicusnya normal atau menonjol, kemudian organ atau massanya terdapat tumor atau tidak, dan pergerakannya dalam kontur hemisferum. Lalu terdapat pulsasi atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi di bagian duodenum untuk mendengarkan adanya bising usus atau tidak. Permisi Ibu. Oke. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada kuadran lain untuk menyesuaikan bising, usus-usus, dan suara tambahannya. Kemudian deskripsinya terdapat bising usus atau tidak, kemudian normal, meningkat atau menurun, lalu frekuensinya, lalu ada metallic sound atau tidak, dan ada druid atau tidaknya. Druid yaitu turbulensi akibat hambatan aliran darah. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi sebagai orientasi untuk pada ke-9 kuadran abdomen dan untuk menentukan suara perkusi. Bila ada organ berongga dan redup atau ada struktur solid atau cairannya atau asitas. Isi Ibu. Kemudian saya melakukan perkusi dari CS2 midclavicular line ke arah distal yang merupakan perubahan dari sonor ke redup adalah batas atas hepar. Kemudian perkusi diteruskan ke arah distal di garis midclavicular sampai terdengar suara timpani untuk menentukan batas bawah hepar. Kemudian pemeriksaan daerah redup heparnya pada garis midclavicular normalnya 6-12 cm. Baik Ibu, kemudian silahkan inspirasi dan ekspirasi, yaitu tarik nafas dalam, kemudian dikeluarkan. Saya akan melakukan pemeriksaan perkusilian pada vessel spot, yaitu garis aksilaris anterior kiri dan di bawah kosta 10 kiri, redup atau tidak. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi superficial secara menyeluruh dengan ketiga ujung-ujung jari tangan kanan, dimulai dari kuadran iliaka kiri untuk menentukan adanya nyeri tekan superficial. Saya melakukan palpasi dalam secara menyeluruh dengan kedua tangan, dimulai dari kuadran iliaka kiri untuk menentukan adanya massa atau nyeri tekan dalam. Untuk deskripsi hasil palpasinya, otot abdomennya itu ada atau tidaknya ketegangan otot pada abdomen, kemudian nyeri tekannya atau titik maksimum nyeri tekan dan penjelasan. Selanjutnya saya akan melakukan
melakukan pemeriksaan palpasi hepar. Posisi tangan kiri pemeriksa berada di posterior kosta 11 dan 12 kanan pasien. Permisi ya Ibu. Kemudian pasien tarik nafas dalam, dan saat mulai menghembuskan nafasnya, bagian lateral jari telunjuk tangan kanan dimulai dari ilia ke kanan di clavicular line. Pemeriksa melakukan palpasi hepar menuju proximal tubuh. Kemudian untuk deskripsinya, tepinya tajam atau tumpul, kemudian permukaannya rata atau berdengkul-dengkul, kemudian nodulnya negatif atau positif, dan konsistensinya keras atau lunak, dan nyeri tekannya positif atau negatif. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan palpasi lien dengan metode Schaffner. Posisi telapak tangan kiri pemeriksa berada di posterior di bawah kosta 11 kiri pasien. Kemudian pasien diminta untuk tarik nafas, silakan Ibu. Dan pada saat mulai menghembuskan nafas, ujung-ujung jari tangan kanan pemeriksa melakukan palpasi dari sias kanan pelapus kosta kiri melewati umbilikus. Lalu yang terakhir ada palpasi lien dengan metode Hacker. Posisi telapak tangan kiri pemeriksa berada di posterior di bawah kosta 10 kiri pasien. Permisi Ibu. Pasien diminta menarik nafas dalam, silakan. Saat mulai menghembuskan nafas, dengan ujung-ujung jari tangan kanan, pemeriksa melakukan palpasi dari kuadran kiri bawah menuju kuadran kiri atas. Permisi ya Ibu. Pemeriksaannya sudah selesai, silakan duduk kembali. Baik Ibu ini, pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasilnya semuanya normal, tidak ada kelainan dan juga tidak ada benjolan.